Hello everyone, kembali lagi bersama Aga di sini. Jadi di sini kita akan membahas tentang satu topik yaitu yang paling penting di zaman digital ini. Apa itu? Yaitu keamanan cyber. Jangan khawatir, kita bakal buat ini jadi santai, lucu dan gampang dimengerti loh teman-teman. So, jadi teman-teman bisa pantengin terus channel kami agar lebih menambah wawasan teman-teman lagi. Oke, staycation teman-teman. Oke, jadi kita akan membahas tentang keamanan cyber ya teman-teman. Tadi udah dijelasin. Jadi apa itu keamanan cyber? Jadi keamanan cyber itu kayak satpam digital yang ada di perumahan yang duduk dan ngopi sambil makan gorengan di depan. Dan tugasnya itu sama teman-teman. Yang pertama melindungi data dan sistem biar nggak diacak-acak hacker. Kalau di sistem kan hacker nih. Tetapi kalau di perumahan itu pasti ada maling teman-teman. Nah itu biar nggak ada yang mengacak-ngacak perumahan itu, maka disediakan satpam di situ untuk menjaga wilayahnya gitu teman-teman. Jadi fokusnya itu kalau di sistem itu ada tiga ya teman-teman. Yang pertama kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data alias atau CEI Trade, bukan agen rahasia ya teman-teman. Oke, tadi kita sudah membahas pengertiannya, sekarang apa manfaat keamanan cyber? Yang dipertanyakan, kenapa kita butuh keamanan cyber? Nih, bayangin data pribadi kamu jadi aman banget nih, kayak di brankas. Dia sudah dipin, sudah di-encrypt, jadi tidak ada tuh hacker-hacker yang bisa membobol data-data lu gitu. Jadi kalau misalnya data-data kamu mau diambil, maka si hacker ini harus membobol dulu pin-pin yang sudah disediakan oleh keamanan cyber ini, teman-teman. Yang kedua ada kalau ada serangan, sistem kamu pulih secepat kilat. Jadi kalau misalnya serangan 1, 2, 3 sampai 1000 serangan ke website kalian, maka akan dipulihkan secara kilat, secara cepat, secara sikat. Nah, jadi langsung sat set gitu teman-teman. Dan kalau kamu punya bisnis, pelanggan makin percaya nih, bakal percaya sama sistem-sistem yang kalian buat karena ada keamanan cyber. Itu jadi level bos banget kan. Oke, jadi itu adalah pengertian dan manfaat dari cyber atau keamanan cyber, teman-teman. Jadi mungkin animasi kita atau animator kita sudah lelah untuk membuat scene dan untuk membuat animasinya dari nol. Jadi mungkin untuk video selanjutnya atau part 2 kita akan sambungkan materi selanjutnya itu di bagian kedua teman-teman. Jadi tetap pantengin terus channel kami. Jika kalian suka maka like, jika kalian tidak suka dislike. Dan kalau kalian ingin bergabung silahkan subscribe dan komen untuk kedepannya animasi ini agar lebih baik lagi teman-teman. Oke, bye-bye. Di part 2. Halo everyone, kembali lagi bersama Aga di sini. Jadi kita akan melanjutkan materi yang kemarin yaitu tentang keamanan cyber. Jadi kemarin kita sudah membahas pengertian, lalu tentang manfaat keamanan cyber itu apa. Jadi kita akan melanjutkan materi kita teman-teman. Jadi untuk materi kita kali ini yaitu jenis-jenis keamanan cyber, lalu ada ancaman keamanan cyber, lalu teknik perlindungannya seperti apa sih teman-teman. Jadi kita akan lebih tahu banget nih tentang keamanan cyber. Oke teman-teman, kita akan bahas satu persatu dari jenis-jenis keamanan cyber. Keamanan cyber itu kayak tim superhero teman-teman yang berkumpul untuk menjaga komputer, HP, laptop kalian teman-teman. Kenalin nih, yang pertama adalah keamanan jaringan. Jadi itu yang biasanya teman-teman yang sering download aplikasi bajakan ya. Kayak aplikasi game-game kayak gitu yang bajakan. Nah itu pasti ditanyain terlebih dahulu nih oleh keamanan jaringannya ketika teman-teman mendownload dari situs yang tidak dikenali gitu teman-teman. Jadi biasanya di Chrome itu ada pemblok-blokannya dari situsnya teman-teman. Kalau misalnya situsnya tidak terpercaya biasanya langsung diblok oleh komputernya. Nah kalau misalnya teman-teman mau memaksa mendownload file tersebut, teman-teman bisa mematikan firewall yang ada di komputer teman-teman. Jadi dia bisa
langsung terdownload gitu teman-teman. Nah, setelah terdownload, apakah dia langsung aman, teman-teman? Oh, tentu tidak, teman-teman. Di sini pasti ada yang kedua, yaitu keamanan aplikasi. Si tukang proteksi aplikasi ini, teman-teman. Jadi ketika aplikasi yang teman-teman tadi berhasil download dari file bajakan, itu pastinya ada yang memproteksi, teman-teman. Biasanya kalau misalnya teman-teman buka sekali, misalnya di situ ada virus tuh. Jadi ketika teman-teman mau membuka kedua kalinya, biasanya itu langsung tidak bisa dibuka, teman-teman. Nah, itu adalah tugasnya keamanan aplikasi untuk memproteksi aplikasi-aplikasi bajakan yang tidak sesuai dengan prosedur gitu, teman-teman. Yang ketiga adalah keamanan cloud. Itu adalah si penjaga awan. Maksudnya ya, teman-teman ya. Jadi tugasnya keamanan cloud ini adalah menjaga data-data teman-teman yang ada di penyimpanan teman-teman. Jadi ketika ada hacker atau yang julid lah, teman-teman yang julid, yang mau mengambil foto-foto file apapun yang ada di HP, komputer, dan laptop teman-teman, itu pasti dijaga oleh keamanan cloud gitu, teman-teman. Nah, itu adalah jenis-jenis keamanan cyber, teman-teman. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu ancaman keamanan cyber. Nah, selain ada superhero, pastinya juga di situ ada musuhnya, teman-teman. Selain ada superhero keamanan cyber, tentunya di situ pasti ada musuhnya nih. Kalau misalnya superhero nggak ada musuhnya, pasti ini alur ceritanya nggak akan jalan, teman-teman. Oke, yang pertama itu adalah malware. Yang yang ini adalah monster kecil yang suka bikin komputer kamu nge-lag pas lagi penting-pentingnya, bukan pas lagi sayang-sayangnya ya, teman-teman. Tapi pas lagi penting-pentingnya, pas lagi bikin dokumen, nge-lag, nah itu adalah kesalahan malware, teman-teman. Itu adalah malware kerjaannya. Yang kedua adalah phishing. Ini adalah si penipu yang berkedok hadiah palsu, bikin kamu percaya dapat undian mobil padahal jong. Nah, ini teman-teman, ketika teman-teman dapat sebuah link undangan atau link mendapatkan mobil Avanza gitu, ataupun mendapatkan uang 250 juta gitu. Nah, teman-teman jangan sampai mengklik yang namanya linknya, teman-teman, karena itu menjadi celah bagi si hacker ini untuk mengambil data-data teman-teman. Nah, setelah si hacker ini mengambil data teman-teman, maka itu akan lebih mudah mereka meretas atau mempojokkan teman-teman. Biasanya di HP teman-teman itu pasti ada foto selfie yang tidak boleh dipublish ya, teman-teman. Nah, dari situ si hacker itu ngambil lalu menekan teman-teman agar apa ya, bisa memberikan keuntungan kepada mereka gitu, teman-teman, dengan hasil mereka itu. Jadi ketika ada undangan tidak dikenal, lalu ada hadiah yang berupa uang mobil dan di situ ada klik link di sini. Nah, itu jangan, teman-teman, karena itu adalah phishing. Contohnya ini seperti sorry, ini agak pinggir jurang ya, teman-teman. Contohnya seperti ya, kayak yang kecolongan data itu pas ngeklik. Ini masih perdebatan di antara kaum IT ya. Ini antara, kalau phishing ya, teman-teman. Kalau phishing itu dia ngeklik sebuah link lalu dia akan terambil datanya semua. Itu adalah phishing, teman-teman. Nah, ini sama kasusnya seperti yang di Kominfo. Eh, 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 Gitu, teman-teman. Kita nggak tahu ya, teman-teman, kebenarannya seperti apa, tetapi itu adalah konsep dari phishing gitu, teman-teman. Kita lanjut aja, teman-teman, nggak usah mikirin yang lain. Ya, oke. Yang ketiga adalah serangan DOS. Ini kayak bikin pesta yang undangannya bocor, terus semua tamu datang sekaligus sampai servernya down. Nah, ini teman-teman, ketika serangan DOS ini, dia itu kayak apa ya? Kayak serangannya itu bertubi-tubi gitu, terus menerus, dan dia bisa masuk keluar masuk itu dengan bebas, teman-teman. Akhirnya server yang ada di tempat kita itu menjadi down gitu, teman-teman, atau menjadi tumbang, tidak bisa berfungsi atau nge-lag dan lain sebagainya, teman-teman. Lalu yang keempat itu adalah man in the middle. Si penguping obrolan lagi asik chattingan sama sama teman-teman gitu ya, tiba-tiba ada yang baca dari belakang. Nah, ini makanya
banyak rekomendasi dari aplikasi-aplikasi teman-teman seperti kayak WhatsApp nih teman-teman. WhatsApp itu adalah ada yang original dan ada yang palsu, kayak yang WA apa ya? WA, ada yang WA mood itu ya. Itu jangan sekali-kali teman-teman menggunakan WA mood gitu teman-teman. Karena itu adalah pihak ketiga gitu. Jadi kalau misalnya pakai pihak ketiga itu banyak kemungkinan data-data teman-teman itu bisa bocor gitu teman-teman. Jadi yang masih pakai WA mood nih, saya saranin untuk ganti ke WA yang original karena itu lebih aman teman-teman buat data-data teman-teman. Jadi yang biasanya kan kalau WA mood itu walaupun di apa namanya statusnya itu tidak bisa melihat, tetapi di WA mood itu bisa melihat. Tetapi itu kekurangan teman-teman. Ketika dia menggunakan pihak ketiga itu pasti ada kebocoran data. Jadi jangan sampai teman-teman menggunakan WA mood. Ini yang paling penting teman-teman. Walaupun banyak kelebihannya, tapi kekurangannya lebih banyak gitu teman-teman. Dan itu menjadi sarang buat hacker untuk ngambil data teman-teman, lalu teman-teman bisa dipojokkan atau bisa diperas gitu teman-teman. Jadi gunakan yang original saja. Itu. Lalu yang terakhir itu adalah teknik perlindungan. Nah, teman-teman selain punya musuh juga pastinya ada teknik pelindungannya teman-teman. Jadi ketika teman-teman mempunyai laptop, terus HP dan lain sebagainya, teman-teman bisa menggunakan teknik perlindungan ini. Yang pertama, enkripsi. Enkripsi itu apa sih? Bayangin data kamu berubah jadi sandi yang cuma kamu yang ngerti. Hacker cuma bisa garuk-garuk kepala aja. Nah itu teman-teman. Jadi sebisa mungkin enkripsi password dan lain sebagainya itu jangan sama ya teman-teman. Kayak admin 123 pagar. Itu jangan teman-teman. Itu sangat mudah ditebak oleh kalangan IT karena IT itu tugasnya itu membuat aplikasi dan dia tahu pasti alurnya. Kalau misalnya teman-teman di tim IT membuat sebuah aplikasi yang sudah berhubungan dengan keuangan, berhubungan dengan data-data yang riskan gitu ya teman-teman, gunakan enkripsi nih karena itu sangat penting teman-teman. Karena ketika password tidak dienkrip ya, itu banyak kemungkinan, banyak celah untuk hacker itu mengambil data teman-teman atau login teman-teman. Karena gini teman-teman, ada software yang bisa digunakan untuk melihat atau ya melihat password teman-teman. Nah itu ketika teman-teman tidak mengekrip atau password teman-teman itu asal-asalan, itu sangat berpotensi besar sekali untuk dibajak gitu teman-teman. Makanya kenapa banyak Instagram, terus Facebook, lalu apa ya, email itu banyak dibajak itu karena apa? Karena sandinya itu terlalu lemah teman-teman. Jadi kalau bisa lebih lebih baik lebih yang susah gitu teman-teman. Gitu. Jadi biar celah untuk di apa namanya? Untuk di hacknya itu lebih sedikit gitu teman-teman. Lalu patching alias update sistem. Walaupun sering bikin laptop restart pas lagi kerja, ini bikin celah keamanan tertutup rapat. Nah, itu teman-teman. Ketika ada update sistem khususnya di firewall, teman-teman, itu silahkan kalian update sistemnya karena ini akan meningkatkan firewall atau keamanan di laptop teman-teman atau di HP teman-teman. Silahkan langsung diupdate saja teman-teman. Apalagi update firewall atau keamanan tentang laptop kalian lah. Oke teman-teman, jadi itu adalah materi dari keamanan cyber untuk part keduanya. Jadi yang kemarin itu part 1 itu membahas tentang pengertian dan manfaatnya. Dan ini part keduanya teman-teman. Jadi jika ada pertanyaan silahkan tulis di komentar teman-teman. Kalau misalnya ada saran kritik silahkan komen di komentar. Kalau misalnya teman-teman suka silahkan like. Kalau kurang suka silahkan di dislike saja gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau berlangganan dengan akun kami silahkan kalian subscribe di bawah ini teman-teman. Oke. Jangan lupa berdoa, jangan lupa berusaha. Silahkan teman-teman berdoa dan berusaha sama-sama. Mari menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih teman-teman. Goodbye.